Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lutfi Azharuddin dari kelas C1 PJJ PAI UIN SSC Cirebon. Dengan ini kami akan presentasikan bagaimana metode studi kitab kuning dengan dosen yang diampu dengan dosen Bapak Asep Hamdani MPD. Terima kasih. Kita akan lanjut ke berikutnya, video berikutnya. Oke, bismillah, kita lanjut. Adalah yang pertama ada latar belakang. Kitab kuning merupakan artefak intelektual yang mempresentasikan kontinuitas pemikiran Islam klasik sebagai sumber otoritatif hukum dan teologi. Efektivitas pemahaman terhadap teks-teks ini sangat bergantung pada metodologi yang diterapkan. Di tengah disrupsi teknologi, pesantren sebagai institusi penjaga tradisi dihadapkan pada tantangan untuk melakukan reorientasi metodologis tanpa mereduksi esensi spiritual dan keilmuan yang terkandung di dalamnya. Ya, baik, selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana urgensi epistemologis dari metode studi kitab kuning dalam pendidikan Islam kontemporer. Kemudian yang kedua, ada apa sih perbedaan fundamental antara karakteristik pedagogis metode tradisional dan ataupun metode modern. Ya, kemudian ada tujuan. Yang pertama yaitu menganalisis urgensi dan fungsi metodologi dalam penguasaan teks klasik, pembelajaran metode studi kitab kuning. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi struktur metode tradisional ataupun dengan metode yang modern. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama adalah konsep dasar urgensi dan urgensi epistemologis. Studi kitab kuning bukan sekedar proses dekodifikasi teks, melainkan upaya memahami murad atau maksud pengarang melalui perangkat ilmu alat, yaitu ada nahwu, kemudian ada sorof, kemudian ada balaghah. Urgensi metodologi terletak pada standarisasi pemahaman agar terhindar dari misinterpretasi tekstual yang dapat berdampak pada kekeliruan fatwa ataupun pemikiran. Ya, baik, yang pertama ada namanya metode tradisional atau sorogan. Sorogan pendekatan individualistik merupakan metode active learning di mana santri membaca teks di depan pengajar secara private. Secara pedagogis, metode ini menjamin ketuntasan pemahaman personal dan kontrol kualitas bacaan secara mikro. Baik, kemudian yang kedua ada metode tradisional bandongan atau pendekatan kolektif, yaitu pengajar memaparkan isi kitab atau ceramah sementara santri melakukan anotasi atau ngapasi. Metode ini efisiensi dalam transmisi informasi berskala besar namun cenderung bersifat searah. Baik, kemudian yang ketiga yaitu metode tradisional ada juga menggunakan halakoh atau diskusi dialektis, yaitu forum diskusi untuk membedah persoalan aktual melalui perspektif kitab kuning. Metode ini melatih nalar kritis dan kemampuan komparasi mazhabnya masing-masing. Baik, selanjutnya yaitu modernisasi dan akselerasi metodologis dan implementasi di era digital, yaitu ada peluang dan tantangannya. Seiring kebutuhannya akan efisiensi waktu, muncul metode akselerasi seperti metode tamyiz ataupun al-miftah. Inovasi ini menitik beratkan pada pemetaan pola dalam tata bahasa Arab sehingga memungkinkan pembelajaran pemula untuk membaca teks gundul dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan metode konvensional. Kemudian metode tradisional, kekuatannya adalah kedekatan emosional dan transmisi sanad, yaitu otoritas. Kemudian dibandingkan dengan metode modern, kecepatan akses dan efisiensi waktu ruang, itu dari kekuatannya. Kemudian dari kelemahan metode tradisional adalah membutuhkan durasi waktu yang sangat lama. Kemudian kelemahan dari metode modern adalah risiko pendangkalan pemahaman dan hilangnya adab belajar. Baik, selanjutnya itu implementasi di era digitalnya. Digitalisasi telah mengubah lanskap studi kitab kuning melalui apa? Melalui apa saja? Yang pertama adalah perpustakaan digital, yaitu pemanfaatan maktabah syariah dan portal PDF memungkinkan riset lintas referensi secara instan. Kemudian ada juga virtualisasi talaki. Media sosial dan platform konferensi video mendemonstrasikan akses terhadap pengajar-pengajar otoritatif tanpa batasan geografis. Baik, selanjutnya ada analisis komparatif. Yang pertama adalah kekuatan metode tradisional. Kedekatan emosional antara santri dan kiai yang mendalam.
Kemudian ada transmisi sanad otoritas keilmuan yang terjaga dan terus tersambung hingga Rasulullah SAW. Yang kemudian yang ketiga ada pembentukan karakter dan adab secara langsung. Begitu juga ada kelemahannya juga, kelemahan metode tradisional. Yang pertama itu pembelajaran yang relatif lama untuk menguasai kitab. Kemudian keterbatasan jumlah santri yang dapat dibimbing secara intensif. Kemudian bergantung pada kehadiran fisik pengajar itu sendiri, begitu juga muridnya itu sendiri. Baik, kemudian adapun analisis komparatif dari metode yang modern. Yang pertama adalah kekuatan metode modern dan digital. Yang pertama, kecepatan akses informasi dan riset instan, kemudian efisiensi ruang, waktu pembelajaran, jangkauan tanpa batas geografis, bisa jauh, tidak mesti dekat, tidak mesti hadir, kemudian fleksibilitas belajar mandiri. Kemudian kelemahannya adalah metode modern dan digital, risiko pendangkalan pemahaman teks klasik, kemudian hilangnya adab, mungkin dan etika belajar tradisional. Kemudian berkurangnya transmisi sanad keilmuan dan juga minimnya kedekatan emosional guru dengan murid itu sendiri. Baik, kemudian kesimpulannya adalah evolusi metodologi. Metodologi pembelajaran kitab kuning telah mengalami evolusi signifikan dari pendekatan konservatif menuju integrasi digital. Kesinambungan antara metode tradisional dan modern menjadi kunci keberhasilan pedagogi pada pendidikan. Kemudian sintesis tradisional dan digital, tradisi sorogan, bandongan, dan halaqah tetap esensial untuk kedalaman spiritual dan otoritas sanad. Sementara digitalisasi berperan memperluas jangkauan dan meningkatkan efisiensi akses keilmuan Islam klasik. Ya, kemudian adapun saran yang pertama adalah sinkronisasi kurikulum yang mengadopsi teknologi digital sebagai alat pendukung, bukan pengganti metode tradisional. Pesantren perlu mengintegrasikan platform digital seperti maktabah syamilah dan media pembelajaran daring untuk memperluas akses tanpa mengorbankan kedalaman pemahaman. Kemudian saran yang kedua adalah mempertahankan tradisi talaki tatap muka sebagai fondasi pembentukan karakter dan transmisi ilmu. Hubungan langsung antara santri atau murid beserta gurunya dan gurunya tetap menjadi elemen esensial dalam menjaga otoritas sanad, adapun adab belajar dan kedalaman spiritual dalam badan pembelajaran metode kitab kuning. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.